semuanya. Kali ini kita akan membahas pengertian manajemen. Mendengar kata manajemen, seringkali kita berpikir bahwa manajemen berasal dari kata manage yang berarti mengatur ataupun mengelola. Nah, di sini kita akan membahas pengertian manajemen menurut pendapat para ahli. Yang pertama, menurut George R. Denny, manajemen merupakan ilmu sekaligus seni. Manajemen adalah wadah di dalam ilmu pengetahuan, sehingga manajemen bisa dibuktikan secara umum kebenarannya. 2. Menurut Pons, manajemen adalah suatu seni yang produktif, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, serta pengontrolan. Dan yang terakhir, menurut William Newman, manajemen merupakan fungsi yang berhubungan dengan memperoleh hasil tertentu. Di sini saya akan memberikan keyword manajemen supaya teman-teman lebih mudah dalam mendefinisikan apa sih manajemen itu. Keyword yang pertama, ilmu. Mengapa sih manajemen disebut sebagai ilmu? Karena dipelajari secara umum. Ada penelitian dan ada teorinya. 2. Seni. Karena bersifat abstrak, selalu berubah ataupun kreatif. 4. Fungsi manajemen atau yang disebut juga dengan POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Serta keyword yang kelima, mencapai tujuan secara efektif, yaitu tujuan tercapai, dan efisien, tidak ada yang mubazir. Oke teman-teman, berdasarkan keyword manajemen tadi, dapat kita simpulkan bahwa manajemen adalah ilmu atau seni yang digunakan oleh orang lain untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan menerapkan fungsi POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Konsep manajemen. Konsep manajemen ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu. Manajemen sebagai ilmu digunakan untuk menjelaskan dan menerangkan berbagai fenomena yang ada sehingga bisa memberikan arahan kepada manajer terhadap apa yang seharusnya mereka kerjakan. Yang kedua, manajemen sebagai seni. Manajemen sebagai seni merupakan sebuah upaya nyata untuk mendatangkan hasil yang semaksimal mungkin dengan usaha yang seminimal mungkin yang bisa dilakukan. Yang ketiga, manajemen sebagai proses. Manajemen sebagai proses lebih mengarahkan kepada proses dalam mengelola dan mengatur pelaksanaan sebuah pekerjaan atau serangkaian kegiatan yang untuk mencapai tujuannya. Yang keempat, manajemen sebagai profesi. Manajemen sebagai sebuah profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang dijalankan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian serta keterampilan sebagai kader, manajer, atau pimpinan di dalam sebuah organisasi tertentu. Selanjutnya, unsur manajemen. Yang pertama, manusia atau man. Yang kedua, uang atau money. Yang ketiga, bahan atau materialis. Yang keempat, metode atau methods. Yang kelima, mesin atau machine. Yang keenam, market. Yang ketujuh, waktu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang fungsi manajemen. Fungsi manajemen merupakan serangkaian kegiatan manajemen dalam hal pencapaian tujuan. Yang pertama, planning. Planning adalah gambaran hal apa saja yang akan dicapai. Yang kedua, organizing. Merupakan mengumpulkan tim dengan cara mengorganisasikan. Yang ketiga, actuating adalah berupa pengarahan dari pemimpin maupun koordinasi antar anggota. Dan yang terakhir, controlling, mengevaluasi apa saja yang mendatangkan keuntungan maupun kerugian. Selanjutnya, tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen ada 3. Yang pertama, manajemen puncak. Yang kedua, manajemen menengah. Dan yang ketiga, manajemen lini pertama. Yang pertama yaitu manajemen puncak. Tugasnya yaitu merencanakan kegiatan dan strategi serta mengarahkan jalannya perusahaan. Selanjutnya manajemen menengah. Tugasnya yaitu menggerakkan, memahami, dan memotivasi orang lain baik secara individu maupun kelompok.
Yang terakhir, manajemen lini pertama, yaitu tingkatan manajemen yang paling terendah dalam sebuah perusahaan. Tugasnya yaitu bertanggung jawab memimpin dan mengawasi tenaga kerja operasional. Bidang-bidang manajemen. Bidang-bidang manajemen ada 5. Yang pertama, manajemen produksi. Yang kedua, manajemen pemasaran. Yang ketiga, manajemen keuangan. Yang keempat, manajemen personalia. Dan yang kelima, manajemen administrasi. Yang pertama, manajemen produksi berperan mengatur faktor produksi itu sendiri dari pembuatan dan proses produksinya. Yang kedua, manajemen pemasaran berperan penting dalam proses distribusi atau proses dari penyaluran barang ke tangan konsumen. Ketiga, manajemen keuangan. Tugasnya mengatur masuk dan keluarnya dana, atau berarti bersangkutan dengan pendapatan dan pengeluaran dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Yang keempat, manajemen personalia. Tugasnya mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan yang terakhir, manajemen administrasi berperan memberikan informasi layanan administrasi untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat manajemen. Apa saja sih manfaat manajemen itu? Nah, yang pertama, membantu para anggota untuk merancang strategi melalui pendekatan yang sistematis, rasional, dan efektif. Yang kedua, mendapatkan hasil yang maksimal melalui proses yang menyeluruh yang harus dilaksanakan berdasarkan fungsi manajemen. Yang ketiga, untuk memudahkan kita menyajikan kerangka kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang sehingga target pun akan mudah untuk ditentukan. Yang keempat, membantu proses alokasi sumber daya yang efektif. Yang kelima, mendorong tumbuhnya sikap profesional dalam diri setiap anggota organisasi yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas. Terima kasih telah menonton video kami. Semangat belajarnya ya teman-teman, walaupun masih di masa pandemi. Jangan lupa like-nya ya, karena satu like dari teman-teman sangat berharga untuk kami. Terima kasih.